Ya, halo, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana menginterpretasi perjanjian baru, dan kita akan membicarakan sebuah topik, yaitu atau sebuah metode yang digunakan oleh para sarjana dalam membaca kitab perjanjian baru yang disebut sebagai post-colonial reading. Nah, jadi post-colonial reading adalah sebuah metode membaca kitab suci yang sangat berorientasi pada um, penulis kitab, pada pembaca kitab suci maksud saya, di mana metode ini mengasumsikan bahwa pembaca kitab suci memiliki peran yang sangat penting, bahkan mempengaruhi arti daripada sebuah teks. Dan di dalam postcolonial reading, para ahli pada umumnya percaya bahwa perspektif pembaca tidak terhindarkan dalam memahami teks. Jadi dalam postcolonial reading kita menggunakan sebuah perspektif pembaca di dalam memahami teks. Nah, jadi ada berbagai jenis reader orientasi di dalam membaca teks kitab suci, dan postcolonial reading adalah salah satunya. Nah, kenapa kita membahas topik ini? Oleh karena topik postcolonial reading adalah salah satu topik yang saat ini dipandang banyak orang tertarik untuk menggunakan metode ini. Nah, salah satu contoh daripada postcolonial reading adalah membaca teks, misalnya saja dalam perspektif kaum feminis. Nah, jadi perspektif kaum feminis yang digunakan dalam membaca teks tentu bisa unik, bisa berbeda dari pembacaan teks yang digunakan di luar perspektif kaum feminis. Misalnya saja waktu kita membaca di dalam Alkitab mengenai seorang perempuan yang bertemu dengan Yesus di kota Samaria. Dalam teks Alkitab kita membaca bahwa perempuan itu dikatakan bahwa dia memiliki 5 orang lelaki yang sekarang pun yang dikatakan bukan suaminya. Nah, waktu kita membaca pernyataan keterangan seperti ini, maka kesimpulan yang seringkali kita ambil adalah bahwa perempuan ini dia bekerja sebagai seorang prostitusi, dan itulah alasan kenapa dikatakan bahwa dia memiliki 5 orang lelaki yang bukan suaminya. Nah, tetapi dalam postcolonial reading ataupun di dalam perspektif kaum feminis, kita bisa membaca teks ini dalam kacamata yang berbeda, di mana misalnya saja seorang ahli yang membaca teks dari perspektif feminis, dia melihat bahwa seseorang dengan 5 lelaki tidak berarti bahwa orang tersebut adalah seorang yang melakukan tindak prostitusi. Nah, tetapi bisa saja seorang dengan 5 laki-laki adalah seorang yang diperlakukan sebagai seorang budak, di mana dia memiliki 5 orang laki-laki bukan karena dia seorang wanita yang nakal, yang suka memiliki banyak pasangan, tetapi dia adalah korban dari sebuah sistem sosial di mana wanita ini dia memiliki 5 orang laki-laki karena dia diperlakukan sebagai seorang budak atau sebagai seorang yang diperjualbelikan oleh orang lain. Nah, itulah sebabnya maka ketika perspektif feminis digunakan untuk membaca teks ini, kesimpulan kita bisa berbeda ketika kita membaca di luar perspektif kaum feminis. Nah, contoh yang lain yang juga kita bisa gunakan ketika kita membaca misalnya saja postcolonial reading adalah yang disebut sebagai perspektif kaum diaspora. Nah, waktu kita membaca misalnya saja surat Petrus yang pertama, di sana Rasul Petrus dia berbicara kepada orang-orang yang tinggal di diaspora, dan waktu itu dia menuliskan kepada orang-orang yang tinggal di diaspora mengenai sebuah nasihat bahwa orang-orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah dan tidak boleh membalas ketika orang-orang melakukan kejahatan terhadap mereka, dan seolah-olah bahwa Petrus mengajarkan kita menjadi orang Kristen yang pasif, termasuk ketika kita melihat kejahatan terjadi di sekitar kita. Nah, tentu waktu kita membaca teks ini akan berbeda sekali dari ketika kita menggunakan perspektif dari kaum diaspora. Nah, kaum diaspora adalah orang-orang yang tinggal di perantauan. Mereka umumnya adalah orang-orang yang
walaupun sudah lama tinggal di sebuah daerah, tetapi mereka pada umumnya tidak bisa merasakan bahwa diri mereka adalah bagian daripada komunitas di mana orang-orang ataupun masyarakat mayoritas hidup. Nah, bukan hanya itu, kaum diaspora biasanya juga adalah orang-orang yang hak mereka tidak disamakan dengan orang-orang lain. Nah, seringkali kaum diaspora menjadi orang-orang yang dinomorduakan, bahkan seringkali diperlakukan tidak adil, bahkan seringkali dijadikan kambing hitam. Nah, orang-orang yang menjadi kaum minoritas di dalam satu wilayah tertentu, nah mereka paham betul bahwa situasi dan kondisi yang ada seringkali membuat mereka harus menyesuaikan diri terhadap situasi yang ada. Nah, maka ketika seseorang membaca seseorang yang katakanlah menggunakan perspektif mayoritas, misalnya orang-orang yang berasal dari komunitas-komunitas mayoritas ataupun orang-orang yang di sebuah negara kekristenan adalah dominan, ketika dia membaca surat 1 Petrus, bagi mereka ini sesuatu yang sangat keliru oleh karena mereka tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti kenapa orang-orang Kristen tidak berbicara, tidak berontak ketika melihat situasi kondisi buruk terjadi di sekitar mereka. Nah, tetapi jikalau kita membaca teks ini dari perspektif kaum diaspora, orang-orang yang selama ini hidup berada di dalam situasi kondisi yang serba tertekan, tidak memungkinkan untuk berontak, karena ketika mereka berontak mereka akan mendapatkan konsekuensi yang lebih serius lagi. Maka orang-orang yang menggunakan perspektif diaspora, ketika mereka membaca surat 1 Petrus, kita lebih dapat memahaminya, mengapa teks tersebut menekankan bahwa orang-orang percaya harus berjuang, bukan dengan fisik, bukan dengan kekerasan, ataupun bukan dengan pemberontakan, bukan dengan protes, tetapi dengan kebaikan, dengan menunjukkan teladan hidup, dengan menunjukkan sikap yang lebih baik. Itu adalah perjuangan kita di dalam melawan ketidakadilan. Nah, itu adalah dua contoh bagaimana postcolonial reading digunakan di dalam membaca teks kitab suci. Nah, tentu kita harus menyadari juga bahwa postcolonial reading memiliki kelemahan-kelemahan tertentu yang kita harus waspadai. Kenapa demikian? Karena kita harus menyadari bahwa waktu kita membaca kitab suci, kita harus bisa membedakan antara suara Tuhan, antara pesan Tuhan dengan pesan yang kita tangkap, yang kita ingin dengar, yang kita ingin mengerti. Nah, ada kalanya ketika kita membaca sebuah teks, ada kalanya kita menginginkan teks berbicara sesuai dengan perspektif kita. Nah, itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Oleh sebab itulah maka waktu kita membaca sebuah teks dengan pendekatan yang sangat berorientasi kepada sebuah pembaca, kepada seorang pembaca, kita harus sangat berhati-hati, karena pembaca sangat memungkinkan kita melakukan yang namanya violation terhadap teks. Kita melakukan sebuah pelanggaran, kita memaksa teks berbicara di luar apa yang dia nyatakan. Nah, itulah sebabnya kalau kita hendak menggunakan sebuah metode yang berorientasi kepada pembaca, termasuk di dalamnya postcolonial reading, maka kita tidak cukup membaca hanya dari pendekatan ini. Kita juga membutuhkan pendekatan-pendekatan lain yang berorientasi kepada misalnya saja latar belakang, berorientasi kepada informasi-informasi di seputar teks untuk menolong kita tidak menafsir teks melampaui apa yang dinyatakan. Nah, itulah yang kita bisa pelajari dari studi postcolonial reading. Kiranya studi ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian dan Tuhan memberkati.